soal review dalam menghadapi penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita awali dengan pujian kepada Buddha, Namo Buddhaya. Baik, langsung saja kita simak video review pada pertemuan kali ini. Tahukah kamu apa itu Paticca Samuppada? Paticca Samuppada merupakan salah satu hukum kebenaran, dan Paticca Samuppada adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Pada diagram Paticca Samuppada ada simbol yang digambarkan sebagai orang buta yang berjalan dengan tongkat. Simbol ini bermakna orang yang gelap batinnya tidak bisa melihat kebenaran. Berikutnya, ada simbol kera yang berayun dari pohon ke pohon yang banyak buahnya. Apa maksud dari simbol kera yang berayun dari pohon ke pohon yang banyak buahnya? Simbol ini melambangkan kesadaran yang merupakan penyambung dari satu momen kesadaran menuju momen kesadaran berikutnya, atau dapat diartikan sebagai kesadaran yang menyambungkan dari satu kehidupan kepada kehidupan berikutnya saat kematian. Tahukah kamu, fenomena kehidupan sering terjadi tanpa kita sadari. Ada orang yang terlahir dengan wajah cantik, tapi serba kekurangan hidupnya. Nah, jika ditinjau dari segi hukum Paticca Samuppada, maka penyebab dari kelahiran orang tersebut adalah bahwa dahulu ia orang yang ramah, tetapi ia pelit, kikir, tidak peduli pada orang lain. Tahukah kamu, perasaan muncul karena adanya kontak antara indera dengan objek. Dan perasaan dalam 12 nidana atau dalam Paticca Samuppada itu terdiri dari 3 macam, yaitu perasaan senang, tidak senang atau tidak menyenangkan, dan netral. Tahukah kamu yang merupakan bagian dari wujud dari tanha? Wujud dari tanha diantaranya ada keserakahan, kehausan, hawa nafsu, dan juga kegairahan, dan lain-lain. Ada berapa jenis penjelmaan atau penjadian, atau dalam bahasa Pali Bawa? Penjelmaan atau penjadian terdiri dari 2 jenis dan harus dipahami sebagai 2 proses, yaitu proses karma dan proses tumimbal lahir akibat dari karma. Apakah 4 jenis kemelekatan? 4 jenis kemelekatan adalah kesenangan indria, pandangan salah, kepercayaan terhadap tahayul, dan ego atau roh yang kekal. Itulah 4 jenis kemelekatan. Kelahiran atau jati bukan hanya sekedar peristiwa melahirkan, melainkan kemunculan dari bentuk-bentuk materi, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran dalam kandungan ibu. Nah, tahukah kamu proses tersebut itu dikondisikan oleh apa? Proses kelahiran dikondisikan oleh karma
wibawa. Kelahiran selalu diliputi oleh pelapukan dan kematian. Jika tidak ada kelahiran, tidak akan ada pelapukan dan kematian. Penuaan dan kematian dalam 12 nidana itu disimbolkan sebagai apa? Pelapukan dan kematian disimbolkan sebagai orang tua renta yang sedang berjalan dan adanya mayat yang terbujur kaku. Tahukah kamu, tindakan seseorang agar dapat hidup bahagia menurut proses kerja hukum menurut proses kerja hukum tilakana atau 3 corak umum universal adalah sangat sederhana, yaitu ia dapat menerima perubahan. Dengan begitu, seseorang dapat hidup bahagia. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang menghargai hidupnya? Orang yang telah memahami hukum sebab akibat akan lebih menghargai hidupnya. Ciri-ciri orang tersebut adalah memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar dan melakukan hal yang benar. Tahukah kamu apa itu Kitab Nidanawaga? Kitab Nidanawaga adalah kitab yang berisi tentang pembahasan mengenai prinsip saling menjadikan, relativitas saling bergantungan, seluruh kelangsungan dan kelanjutan hidup, serta berhentinya hidup, yang diterangkan dalam 12 formula, yaitu 12 nidana. Mengapa kita perlu menyadari anicca atau ketidakkekalan? Orang yang menyadari anicca, ia mampu bereaksi terhadap situasi yang baru tanpa melekat pada konsepsi yang telah lalu. Dan di manakah hukum 3 karakteristik atau 3 corak umum ini berlaku? Hukum 3 karakteristik ini berlaku di 31 alam kehidupan, sama halnya dengan hukum-hukum kebenaran yang lainnya. Ia pun berlaku di 31 alam kehidupan. Tahukah kamu bagaimana ciri seseorang yang telah mampu menyadari atau mempraktekkan dari salah satu hukum karakteristik, yaitu hukum anatta atau tanpa diri yang kekal? Seseorang yang telah menyadari tentang hukum anatta, ia akan menjadi seseorang yang peduli, tulus membantu kepada orang yang membutuhkan, berdana, dan ia tidak melekat terhadap harta bendanya. Ia tidak egois dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang telah dapat melaksanakan atau mempraktekkan hukum anatta. Duka apakah yang tidak dapat dihindari oleh seorang Buddha? Duka yang tidak dapat dihindari oleh seorang Buddha maupun arahat adalah duka karena adanya kondisi. Seorang Buddha atau arahat telah mampu terbebas dari penderitaan batin karena ia telah dapat melenyapkan semua kekotoran batin. Namun seorang Buddha tidak dapat terhindar
dari duka jasmani. Tahukah kamu bahwa segala sesuatu dinyatakan berkondisi jika mempunyai ciri? Ciri-ciri tersebut adalah ia merupakan perpaduan dan mengalami perubahan. Segala sesuatu yang berkondisi dan terbentuk dari perpaduan unsur merupakan sesuatu yang tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan. Tahukah kamu hukum apakah ini? Ini merupakan hukum bagian dari hukum 3 karakteristik, yaitu Sabbe Sankara Dukkha. Segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur merupakan sesuatu yang tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan. Nah, duka yang timbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang didasari oleh keserakahan dan kebencian serta kekotoran batin itu merupakan duka yang diakibatkan oleh apa? Nah, duka yang timbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kekotoran batin merupakan duka karena adanya kekotoran batin. Kemelekatan merupakan salah satu sifat dari pengumbaran nafsu keinginan. Nah, tahukah kamu, jika seseorang semakin melekat pada sesuatu, maka hal yang akan terjadi itu apa? Jika seseorang melekat pada sesuatu, maka hal yang terjadi adalah ia semakin sulit untuk dapat melepaskan diri dari penderitaan dan melihat kebijaksanaan. Tahukah kamu sutta tentang Dhamma Niyama Sutta? Dhamma Niyama Sutta adalah sutta yang salah satunya berisi tentang kutipan tentang hukum 3 karakteristik tersebut. Salah satunya adalah, oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak, tetap terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Itulah salah satu kutipan dari sutta Dhamma Niyama. Ketidakkekalan yang merupakan bagian dari hukum 3 karakteristik tidak selalu berkonotasi negatif karena ia mengacu pada perubahan ke arah yang tidak baik. Tapi ia juga memiliki sisi positif dari ketidakkekalan. Sisi positif dari ketidakkekalan juga dapat terjadi. Ya, contohnya misal apa? Misal, dengan adanya perubahan memungkinkan memberi kesempatan bagi seseorang untuk maju dan menjadi baik. Kemudian, tahukah kamu pengertian dari Sabbe Sankara Anicca? Sabbe Sankara Anicca adalah segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur mengalami perubahan. Nah, ketika Buddha membicarakan tentang 3 karakteristik eksistensi yang dimaksud adalah karakteristik yang selalu muncul dalam eksistensi, yaitu ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa diri
yang kekal. Apakah sesuatu yang ada di dunia ini dapat berdiri sendiri atau muncul secara tiba-tiba? Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang dapat berdiri sendiri maupun muncul secara tiba-tiba, sebab segala sesuatu itu timbul atau muncul karena adanya sebab yang menjadikan dia ada. Jadi harus ada sebab sehingga baru muncul akibat yang saling bergantungan. Dua macam duka berdasarkan penyebabnya. Tahukah kamu dua macam duka tersebut? Yang pertama adalah duka karena kondisi, yang merupakan duka yang tidak mungkin dihindari atau ditolak bahkan oleh seorang arahat dan Buddha sekalipun. Yang kedua, duka karena kekotoran batin karena adanya loba, dosa, dan moha atau keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, merupakan duka yang timbul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kekotoran batin. Mengapa kita perlu menyadari duka? Menyadari duka atau menyadari bahwa ketidakpuasan itu bersifat universal dan tak terhindari, memungkinkan kita untuk menghadapi kenyataan hidup dengan ketenangan. Kita akan mampu mengatasi penuaan, kesakitan, dan kematian tanpa merasa kecil hati atau putus asa. Kesadaran ini juga menyemangati kita untuk mencari penyelesaian masalah ketidakpuasan seperti yang dilakukan oleh Buddha, serta mencari kebahagiaan sejati atau pencerahan. Nah, selain mempelajari hal ini, Ananda juga harus mempelajari tentang rumusan Paticca Samuppada dan juga materi-materi yang sudah Miss Nur sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Demikian tadi pembahasan mengenai soal-soal review dalam menghadapi penilaian akhir tahun 2020-2021. Semoga bermanfaat bagi Ananda. Dan akhir kata dari pertemuan ini, Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.